Ajang Bull Warrior Esports Championship siap mengguncang area outdoor mall Living World, Kota Denpasar dalam serangkaian seru yang berlangsung mulai tanggal 2 hingga 3 Desember 2023. Lebih dari 1.000 peserta meramaikan panggung kompetisi ini yang menawarkan keasyikan melalui 4 games unggulan dari 2 kategori yang dipertandingkan. Dalam kategori Main Championship, sorotan tertuju pada 2 games MOBA yaitu Mobile Legends dan Free Fire. Sementara itu, kategori Fun Match Championship menghadirkan pertandingan game Tekken 7 dan eFootball. Walaupun antusiasme peserta mencapai angka fantastis, ternyata di balik gemerlapnya panggung ada bayang-bayang kekhawatiran, terutama bagi para komunitas yang tidak mendapatkan fasilitas optimal. Efek negatif dari kurangnya dukungan ini menciptakan tantangan tersendiri bagi potensi dan kesejahteraan mental para pemain e-sport. Imade Dwi Agung Sasrawan, Ketua Panitia Bull Warrior Esports Championship, menyampaikan pandangan uniknya terkait fenomena ini. Acara ini tidak hanya merangkul kompetisi sengit di ranah digital, tapi juga menyajikan serangkaian kegiatan menarik lainnya, seperti musik performance, talk show, dan berbagai star UMKM untuk memeriahkan suasana. Dengan demikian, Bull Warrior Esports Championship bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi pesta e-sport yang memadukan beragam aspek hiburan dan kreativitas. Saya aja secara pribadi melihat e-sport ini adalah hal positif atau negatif bagi pelakunya, baik orang-orang terdekat kita, anak, saudara, atau kerabat. Setelah kita mempelajari lebih dalam, ketika e-sport ini ada sebuah kompetisi yang jelas, ada muncul sebuah pemain yang profesional, itu sangat banyak efek yang kita bisa berikan, baik secara finansial, secara ekonomi, baik secara edukasi juga. Sejauh ini kami berkomunikasi dengan teman-teman di organisasi, baik di komunitas, itu ternyata e-sport ini udah sampai di tingkat desa, udah ada kompetisinya, baik dalam angkring-angkringan, warung-warung, dan itu hal positif yang kita lihat. Tapi jika tidak ada wadah secara profesional yang bisa dilihat oleh semua komponen, baik pemerintah, baik lembaganya, itu akan menjadi bumerang, malah akan menjadi sebuah sisi negatif. Makanya kami anak-anak muda yang ada support dari beberapa media, beberapa sponsor, ingin membuat sebuah event yang memang mempunyai mutu yang sangat baik, sehingga anak-anak mempunyai sebuah hayalan atau mimpi untuk bertanding di Bull Warrior ini ke depannya. Andi Agus Permana Widura, penanggung jawab dalam event ini, menegaskan bahwa Bull Warrior Esports Championship diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi para peserta dan juga pengunjung yang hadir. Tidak hanya sebagai bentuk kompetisi semata, tetapi juga wujud kolaborasi antara aspek edukasi dan entertainment di dalamnya. Ya, dengan hadir, dengan yang mendaftar hampir lebih dari 1.000 orang, ini artinya kan sangat dinanti-nanti oleh generasi muda, dan ini sangat bagus, artinya generasi muda ini sangat ingin berpartisipasi, bukan sekedar menjadi objek tapi juga subjek dalam suatu kegiatan. Nah, ini kan sangat positif dibandingkan dengan generasi anak-anak muda yang tidak melakukan aktivitas dan cenderung menjadi kegiatan yang negatif. Nah, ini yang saya lihat bahwa ini adalah suatu tujuan yang sangat bagus buat anak-anak muda ke depannya, karena bagaimanapun anak-anak muda inilah yang nantinya akan meneruskan daripada bangsa Indonesia ini untuk bisa lebih maju lagi. Ya, sebetulnya bisa saja, saya melihat ini juga bisa menjadikan suatu peluang usaha karena antusias dari anak-anak muda terkait dengan e-sport ini sangat besar. Dan mungkin saja sudah ada beberapa yang melakukan seperti itu. Tapi kembali lagi, tujuan kami di sini bukan semata-mata untuk sebagai suatu keuntungan, tapi melainkan memberikan wadah agar tetap menjaga track anak-anak muda selalu dalam posisi atau track yang positif. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar,
share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.